Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Selnovita dengan NIM 23103041114. Saya dari kelas A1, Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan membuat tutorial video cara membuat database Tokoku. Saya akan menggunakan SAM dan MySQL Workbench. Oke, kita buka SAM, lalu pada menu MySQL, kita klik Start. Kalau sudah, kita buka MySQL. Lalu, jika ingin membuat project baru, kita bisa klik menu plus, atau kita bisa langsung ke yang sudah. Oke. Nah, untuk membuat database-nya, kita bisa klik Create Database, Create Database Tokoku. Oke, lalu kita bisa merunningnya dengan cara klik CTRL dan Enter. Selanjutnya, untuk mengaktifasi database-nya, kita bisa klik Use Tokoku. Oke. Selanjutnya, sesuai arahan dari laporan ini, kita disuruh membuat tabel. Kita membuat tabel member, terus tabel barang, tabel karyawan, dan lain-lain. Pertama, kita akan membuat tabel member dulu. Sebelumnya, saya sudah menulis skrip untuk codingan ini agar bisa mengefisiensi waktu video. Kita bisa klik File, lalu Open SQL Script, pilih. Nah, oke. Pertama kita akan membuat tabel member. Di sini field atau kolomnya ada ID member dan tanggal lahir dan lain-lain. Oke. Kita bisa merunnya. Setelah itu, describe member. Nah, di sini akan tertera ada ID member, terus type-nya ada varchar, dan lain-lain. Lalu, untuk menambah datanya, kita bisa klik Insert into Member. Datanya sesuai dengan yang tertera di laporan ini. Ada ID membernya, ada nama dan tanggal lahir. Oke, langsung saja kita run. Selanjutnya ada Select from Member. Ini berfungsi untuk melihat isi dari tabel member. Kita CTRL nih. Di sini ini ada ID membernya, ada namanya, Joshua, ada tanggal lahirnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel barang. Sama seperti tadi, ini ada fieldnya. Kita langsung run aja. Lalu describe, insert untuk menambahkan data. Lalu ada select untuk melihat isi data. Selanjutnya ada create tabel karyawan untuk membuat tabel karyawan. Kita langsung run saja. Oke, selanjutnya ada tabel untuk supplier. Selanjutnya ada tabel penjualan. Kita run saja. Ini insert untuk menambahkan data.
Lalu select untuk menampilkan data. Lalu selanjutnya, kita akan membuat tabel pembelian. Run saja. Nah, sudah. Jika sudah, kita akan membuat diagram ER-nya dengan cara klik database, lalu reverse engineer. Klik next, lalu pilih yang tokoku. Execute, kita tunggu saja. Nah, ini tabelnya, kita tinggal rapihkan saja sesuai dengan yang ada di laporan ini. Nah, di bagian pertama ada supplier, pembelian, dan barang. Supplier, supplier, pembelian, dan barang. Supplier, pembelian barang, lalu ada karyawan dan penjualan. Lalu yang paling kanan ada tabel member. Oke, ini sudah sesuai sama seperti yang di laporan. Selanjutnya, nah, di sini kita disuruh untuk menggunakan fungsi aggregate, join, group by, between untuk mengerjakan query berikut ini. Soal nomor 1, tampilkan jumlah member yang terdapat dalam kasus ini. Oke, di sini juga saya sudah menuliskan skripnya. Yang pertama adalah menampilkan jumlah member. Di sini ada select count as jumlah member from member. Nah, di sini fungsi count itu untuk digunakan menghitung jumlah baris atau record dalam tabel. Lalu as jumlah member itu digunakan untuk memberi alias nama lain pada hasil kolom. Jadi hasilnya akan diberi nama jumlah underscore member. Lalu from member ini untuk mengambil data dari tabel member. Kita run saja. Oke, di sini menunjukkan 5. Jadi jumlah membernya adalah 5. Oke, untuk soal yang nomor 2, menampilkan nama barang, jumlah barang paling banyak dibeli dilihat dari jumlahnya. Di sini ada select B nama barang itu untuk memilih kolom nama barang dari tabel barang diberi alias B. Ini aliasnya B. Lalu untuk sampai jumlah barang itu untuk menghitung total jumlah barang yang dibeli dari tabel penjualan diberi alias P. Yang ini. Lalu join barang B on PID barang sama dengan BID barang itu fungsinya untuk menggabungkan join tabel penjualan dengan tabel barang berdasarkan kolom ID barang yang sama. Lalu group by B nama barang itu berfungsi untuk mengelompokkan data berdasarkan nama barang sehingga kita bisa menghitung total jumlahnya per barang. Lalu ada order by jumlah dibeli desk
DESC itu berfungsi untuk mengurutkan hasil berdasarkan jumlah dibeli secara menurun. Barang yang paling banyak dibeli di urutan pertama. Lalu, ada limit satu itu berfungsi untuk membatasi hasil hanya satu baris, yaitu barang dengan jumlah terbanyak yang dibeli. Kita langsung CTRL Enter aja. Nah, berarti barang atau jumlah barang yang paling banyak dibeli itu ada 10, yaitu buku. Oke, selanjutnya soal nomor 3 adalah menampilkan banyaknya jumlah aktivitas yang dilakukan oleh supplier di dalam transaksi pembelian. Oke, di sini ada select as nama supplier. Itu berfungsi untuk menampilkan nama supplier dari tabel supplier, diberi alias S. Ini. S titik itu alias ya. Lalu ada count bintang as jumlah aktivitas. Itu berfungsi untuk menghitung jumlah transaksi pembelian yang dilakukan oleh setiap supplier dan memberi alias jumlah aktivitas. Lalu, ada join supplier as on PID supplier sama dengan as in the supplier itu berfungsi untuk menggabungkan tabel pembelian dengan tabel supplier berdasarkan ID supplier. Lalu yang terakhir ada group by as nama supplier itu berfungsi untuk mengelompokkan hasil berdasarkan nama supplier. Kita run saja. Nah, ini ada nama dan jumlah aktivitasnya. Masing-masing ada satu jumlah aktivitas. Lalu soal yang selanjutnya adalah soal nomor 4, menampilkan total jumlah barang yang dijual. Di sini ada select sum jumlah barang yang berfungsi untuk menjumlahkan seluruh jumlah barang yang terjual. Lalu ada as total barang terjual from penjualan itu untuk memberi alias pada hasil penjumlahan sebagai total barang terjual. Mari kita langsung run saja. Oke, jadi total barang terjualnya ada 17. Selanjutnya nomor 5, menampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli yang jumlahnya antara 3 sampai 7. Oke. Ini ada select B nama barang, P jumlah barang. Ini tuh untuk memilih nama barang dan jumlah barang yang dibeli. Lalu ada where P jumlah barang between 3 and 7 itu berfungsi untuk menampilkan hanya barang yang jumlah pembeliannya berada di antara 3 hingga 7. Jadi khusus barang yang pembeliannya itu cuma antara 3 sampai 7 aja. Kita CTRL Enter. Nah, di sini tertera ada nama barang misal kemeja. Kemeja jumlahnya itu ada 4. Lalu tas ada 5. Dan tas ada 3. Di sini tuh nggak sampai 7 ya. Jadi dari 3 sampai 7 barang yang terjual. Selanjutnya soal nomor 6. Menampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli, yang mana jumlahnya kurang dari sama dengan 5. Nah ini tuh untuk menampilkan barang yang dibeli tapi kurang dari sama dengan 5. Di sini ada select B nama barang, select B nama barang, P jumlah barang. Nah, di sini tuh untuk memilih nama barang dan jumlah barang yang dibeli. Lalu untuk where P jumlah barang kurang dari sama dengan 5 itu untuk menampilkan barang dengan jumlah pembelian yang kurang dari atau sama dengan 5. Kita run saja. Nah, di sini juga ada kemeja yaitu 4, tas 5, dan 3. 4 kan kurang dari 5. 5 itu kurang dari sama dengan 5. Lalu 3 itu kurang dari 5. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Menampilkan nama barang yang paling sedikit dibeli. Dilihat dari jumlahnya. Untuk nomor 7 ada select B nama barang, sum P jumlah barang, as jumlah dibeli. Oke.
Ini sama seperti yang di atas ya, untuk menampilkan nama barang, sum itu jumlah barang yang dibeli. Oke, selanjutnya ada grup by B nama barang. Lalu ada order by jumlah dibeli ASC. Nah, ini tuh berfungsi untuk mengurutkan hasil berdasarkan jumlah barang yang dibeli secara menaik. Berarti dari yang paling sedikit dibeli. Dari yang paling sedikit ke paling yang banyak dibeli. Lalu di bawahnya ada limit satu itu untuk mengambil hanya satu barang yang paling sedikit dibeli. Oke, kita langsung CTR enter aja. Nah, jadi barang yang paling sedikit dibeli itu ini kemeja, yaitu cuma 4 doang. Oke, selanjutnya soal nomor 8, menampilkan nama barang, jumlah total barangnya, dan nama supplier pembelian yang mempunyai kode supplier 0001. Nah, ini ada select B nama barang. Sama seperti tadi, ini tuh berfungsi untuk menampilkan. Select itu untuk menampilkan barang. Sum itu untuk jumlah barang. Lalu as di sini tuh untuk alias ya. Lalu ada join barang, join supplier. Lalu ada where PID supplier sama dengan SUP 00001. Nah, ini tuh berfungsi untuk hanya menampilkan data dari supplier dengan ID SUP 0001. Khusus yang ID-nya ini aja. Lalu ada group by B nama barang, S nama supplier. Nah, di sini itu berfungsi untuk mengelompokkan hasil berdasarkan nama barang dan nama supplier. Taran. Nah, di sini ada nama barangnya topi. Lalu total barangnya 10 dan nama suppliernya Agus. Selanjutnya soal nomor 9, menampilkan nama member, nama barang, jumlah barang yang mana dilayani oleh karyawan dengan ID 0001. Nah, ini tuh khusus untuk menampilkan karyawan dengan ID-nya yang 0001. Ini sama seperti yang di atas, select itu untuk menampilkan nama. Terus ini ada where PID karyawan sama dengan car 00001. Nah, ini car 0001 itu ID-nya ya. Nah, ini tuh berfungsi untuk hanya menampilkan data yang dilayani oleh karyawan dengan ID car 001. Mari kita run agar tahu siapa namanya. Nah, karyawan dengan nomor ID 0001 itu adalah Joshua. Oke, soal yang nomor terakhir adalah menampilkan transaksi penjualan, nama barang, jumlah, nama karyawan yang melayani, yang mana tanggal transaksinya itu tanggal 25 bulan 10 tahun 2014. Nah, di sini sama seperti yang di atasnya ada select untuk menampilkan nama barangnya, jumlah barang, dan nama karyawannya. Lalu, ini ada where P tanggal penjualan sama dengan 2014-10-25. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan transaksi penjualan yang terjadi pada tanggal 25/10 tahun 2014. Mari kita run saja. Nah, di sini tertera nama karyawannya adalah Yoko dan nama barangnya tas. Dan tas ini dibeli dengan jumlah 4. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.